Ini diawali tangisan seorang bayi yang ditinggalkan orang tuanya dengan selembar surat di dekat lapangan basket dan dekat seorang pria berpakaian dekil seperti gelandangan. Kemudian pria tersebut membawa bayi itu ke sebuah sekolah kungfu karena merasa tidak mampu merawat bayi tersebut. Ia pun menitipkannya kepada seorang pria yang merupakan guru sekolah kungfu tersebut. Ternyata guru sekolah kungfu tersebut merupakan teman dari pria si penemu bayi. Hingga waktu terus berjalan, kini bayi tersebut sudah tumbuh menjadi anak-anak. Tapi sayangnya ia harus menyaksikan gurunya meninggal ketika gurunya itu sedang mengeluarkan jurus untuk mengubah alam semesta. Dan kini ia telah tumbuh dewasa. Ia bernama Feng Shiji. Ia yang ditemukan di dekat lapangan basket saat bayi itu. Kini tumbuh dewasa, jantungnya berdegup kencang tiap kali ia melihat dan mendengar suara pantulan bola basket. Apalagi di saat itulah ia juga melihat seorang gadis cantik yang ia kagumi. Di sekolah kungfu setelah gurunya meninggal gara-gara ingin mengubah alam semesta, ia berubah menjadi anak yang lebih pemberontak. Kini di sekolah kungfu ia tinggal bersama guru-gurunya yang lain, diantaranya Guru Fei dan Guru Wu. Mereka adalah guru yang mewarisi tradisi dari Shaolin dan Wudang. Selanjutnya ada Guru Ni dan Guru Huang. Mereka adalah suami istri yang dulunya sahabat pena. Dan satu lagi kepala sekolah kungfu yang bernama Wang Biao. Ia selalu menjadikan Feng Shiji samsak tinjunya. Padahal tiap kali kepala sekolah meninjunya, ia merasa pukulan kepala sekolahnya sangatlah lemah dan diam-diam ia selalu menggunakan rompi besi. Ia pun dihukum oleh kepala sekolah tidak mendapatkan jatah makan malam dan diminta keluar sementara. Saat ia sedang berjalan-jalan malam di taman sambil bermain kaleng bekas minuman dengan jurus kungfu, aksinya itu pun dilihat oleh seorang pria berambut putih yang sedang duduk di taman. Tiba-tiba pria itu mendekati Feng Shiji dan berusaha mengikuti gerakan Feng Shiji. Tapi sayangnya selalu gagal. Pria itu pun kemudian duduk di samping Feng Shiji dan menanyakan kenapa sudah malam belum juga pulang. Kemudian mereka berdua pun mengobrol. Kemudian melihat Feng Shiji yang belum makan, pria itu pun kemudian menantang Feng Shiji untuk melemparkan koin ke dalam mulut pria tersebut. Dan benar saja, seketika dari jarak yang cukup jauh, koin itu berhasil masuk ke mulut pria berambut putih itu. Kemudian pria itu pun mengajak Feng Shiji pergi ke sebuah restoran Perancis. Sampai-sampai ia terkejut karena harganya yang sangat mahal. Pria itu pun kemudian mengajak Feng lewat pintu lain. Pria itu menyebut mereka akan masuk lewat pintu VIP. Sesampainya di samping restoran, datanglah seorang wanita berpakaian pegawai dapur. Ternyata itu adalah anak perempuan dari pria tersebut. Pria tersebut pun meminta putrinya itu untuk menyiapkan hidangan untuk tamunya itu. Mereka berdua pun kemudian makan di atas meja selayaknya di sebuah restoran mahal. Makan malam mereka diawali dengan meminum anggur yang dikumpulkan dari sisa 3 meja pengunjung restoran. Pria tersebut pun menunjukkan keahliannya yang hebat dalam mencicipi dan menebak tahun pembuatan anggur yang ia minum. Kemudian sambil mengajak bersulang, pria itu mengatakan tentang rencana hebat yang akan mereka lakukan. Seketika Feng Shiji pun bingung. Kemudian mereka pergi ke tempat hiburan malam milik Ahui. Di sana Feng Shiji diajak taruhan melempar anak panah dengan anak buah Ahui. Feng Shiji pun selalu menang karena berhasil melempar tepat sasaran. Pria berambut putih pun berhasil mendapatkan banyak uang dari taruhan itu. Kemudian membaginya dengan Feng Shiji. Tapi tiba-tiba Ahui datang bersama anak buahnya dan merasa tidak terima. Kemudian ia meminta anak buahnya menghajar pria tua yang bersama Feng Shiji itu. Seketika Feng Shiji pun melindungi pria tua yang bersamanya dengan meladeni banyaknya anak buah Ahui dengan jurus kungfu yang ia miliki. Dalam waktu singkat, Feng Shiji pun berhasil mengalahkan anak buah Ahui dan meluluh lantahkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Ahui bersama rombongannya datang ke sekolah kungfu tempat tinggal Feng Shiji. Pria botak berkacamata yang datang bersama Ahui pun meminta kepala sekolah untuk memberikan sekolah kungfu tersebut padanya. Awalnya, kepala sekolah bersikeras menolak hingga ia dihadapkan dengan peti mati yang berisi tumpukan emas batangan. Kepala sekolah kemudian mengumpulkan murid-muridnya di lapangan dan meminta siapa yang semalam membuat keonaran di sebuah klub malam untuk maju ke depan bertanggung jawab mengakuinya karena telah merusak reputasi sekolah. Kemudian ada seorang murid yang berdiri. Kepala sekolah pun terkejut.
Ternyata murid tersebut berdiri untuk menunjukkan Feng Shiji yang telah melakukan keonaran semalam. Selanjutnya di tengah lapangan dan disaksikan banyak orang termasuk guru-guru, Feng Shiji dipukuli oleh anak buah Ahui. Di saat Feng Shiji dipukuli hingga babak belur, kepala sekolah memberi pengumuman jika Feng Shiji dikeluarkan dari sekolah. Dengan penuh amarah, Feng Shiji pun melepas rompi sekolah yang ia kenakan. Guru-guru lain pun terlihat sedih melepas kepergian Feng Shiji. Kemudian Feng Shiji pergi ke taman menemui pria tua yang ditemuinya waktu itu dan yang membawanya ke klub malam milik Ahui. Ia pun minta diantar untuk balas dendam. Tapi pria tua yang bernama Paman Zhenli itu mencegahnya. Ia malah memberi Feng Shiji sebuah bola dan memintanya untuk melempar ke tong sampah. Melihat potensi yang dimiliki Feng Shiji, Paman Zhenli pun kemudian membawanya bertemu dengan Zhou dan mempresentasikan rencananya untuk memasukkan Feng Shiji dalam tim basket. Dan tak lupa membubuhkan cerita sedih kehidupan Feng Shiji yang yatim piatu di dalamnya. Keesokan harinya pun Feng Shiji diperkenalkan oleh kampus dan Paman Zhenli dalam sebuah konvensi pers. Di saat itulah Feng Shiji bertemu dengan gadis yang ia idolakan. Gadis itu adalah bagian dari tim basket kampus tersebut. Ia pun meminta Feng Shiji untuk mengikuti tradisi tim basket kampus mereka, di mana Feng Shiji harus mengalahkan kapten tim basket mereka. Setidaknya ia harus menang 1 poin. Kemudian gadis itu menelpon kapten tim mereka yang ternyata sedang mabuk di balik panggung konferensi pers. Feng Shiji dan kapten tim basket tersebut pun kemudian bertanding. Pertama, kapten tim basket berhasil melakukan dunk, dan kemudian giliran Feng Shiji yang berhasil melakukan lemparan jarak jauh. Keesokan harinya, Feng Shiji marah kepada Paman Zhenli sambil membawa koran. Ia marah karena berita di koran tersebut membicarakan tentang cerita sedih Feng Shiji yang yatim piatu dan dibully oleh kapten basket. Kemudian usai latihan, Feng Shiji menemui kaptennya untuk meminta maaf. Lalu mereka berdua pun mengobrol. Sang kapten memberi nasihat kepada Feng Shiji tentang cara bermain basket, di mana siapa yang berhasil reborn, ia yang dapat menguasai permainan. Kemudian Feng Shiji menunjukkan kemahirannya yang tidak pernah meleset melempar bola ke ring. Selanjutnya, akhirnya kapten basket yang bernama Ting Wei itu pergi latihan bersama timnya. Ia mengejutkan Lili, gadis yang ada di tim mereka. Ternyata ia tak datang sendiri, ia datang bersama Feng Shiji yang menunjukkan kehebatannya. Dari situlah Ting Wei yakin ia sudah menemukan senjata rahasia dalam timnya. Kemudian datanglah Xiaolan yang sudah lama vakum karena cedera. Lili pun kemudian memperkenalkan Feng Shiji kepada Xiaolan. Tapi kelihatannya Xiaolan terlihat sinis kepada Feng Shiji. Tim mereka pun kemudian mengikuti pertandingan, tapi sayangnya dari awal pertandingan hingga mendekati akhir, Feng Shiji masih duduk di bangku cadangan. Kemudian Paman Zhenli mencoba membujuk Ting Wei untuk memasukkan Feng Shiji. Ting Wei pun kemudian meminta Feng Shiji untuk masuk ke dalam tim dan bermain. Tapi saat permainan dimulai, Feng Shiji terlihat sangat bodoh di lapangan, bahkan hampir saja membuat kacau timnya, dan untung saja ia berhasil membuat tembakan jarak jauh. Setelah pertandingan itu, Feng Shiji pun berlatih begitu keras. Di sela-sela latihan, ia pun mendekati Kapten Ting Wei. Ia menagih janji untuk diajari slam dunk. Tak sabar karena kaptennya masih memintanya untuk bersabar, Feng Shiji pun mencoba latihan slam dunk dengan menggunakan jurus kungfu meringankan tubuh. Tapi sayangnya ia tidak berhasil. Ia malah menabrak lampu dan terjatuh. Tim basket First kembali mengikuti pertandingan. Kali ini Feng Shiji langsung mendapat posisi sebagai pengambil bola di awal pertandingan. Sebelum mulai dirinya sempat diremehkan oleh lawannya. Tapi siapa sangka setelah pertandingan dimulai, Feng Shiji berhasil mencuri perhatian. Ia pun bekerja sama dengan Ting Wei dan Xiaolan yang melakukan dunk ke ring lawan. Pemain lawan yang sempat meremehkan Feng Shiji dan timnya pun kini hanya bisa melongo terheran-heran dengan permainan Feng Shiji dan teman-temannya. Kini keahlian permainan dan slam dunk dari Feng Shiji pun menjadi perhatian media. Kabar terbaru tentangnya selalu berhasil dimuat di media. Kemudian saat Feng Shiji dan timnya sedang berada di klub malam, Feng Shiji didekati oleh seseorang yang mengaku akan menjadi lawannya di pertandingan lusa. Pria tersebut menawari Feng Shiji untuk meninggalkan timnya saat ini dan bergabung dengan tim pria tersebut.
Tak memberikan respon apapun, pria itu pun memberi Feng Shiji kartu namanya. Pria itu pun kemudian pergi menghampiri Lily dan menyapa pemain lain untuk mengatakan sampai jumpa di pertandingan lusa. Kemudian Lily menghampiri Feng Shiji dan memberitahu pria tadi adalah Litian, bahwa ia dulu juga bagian dari tim mereka hingga suatu hari ia memutuskan pergi meninggalkan tim mereka dan menjadi lawan. Saat pertandingan final terakhir saat itu, Litian membuat Tingwei kakak Lily menjadi trauma hingga saat ini. Lily pun mengungkapkan ketakutannya. Ia takut Paman Zhenli menjual Feng Shiji pada Litian. Selanjutnya Paman Li terlihat sempoyongan usai menemui Litian dan bos yang dulu juga membuat Feng Shiji terusir dari sekolah kungfu. Melihat Paman Li hidungnya terluka, Feng Shiji pun berniat mengajar Litian dan rombongannya. Tapi Paman Li mencegahnya. Ia tak ingin membuat Feng Shiji terperangkap jebakan mereka, dan ia juga tak ingin menjual impian dan ambisinya yang ada pada Feng Shiji. Paman Li pun meminta Feng Shiji untuk memberikan yang terbaik agar ia tidak menyesali keputusannya malam ini. Malam pertandingan pun dimulai. Litian berhadapan muka dengan Tingwei. Permainan pun dimulai. Tim Litian bermain sangat kasar. Litian juga terus mengejek dan mempermalukan tim Feng Shiji. Hingga Feng Shiji pun gantian mempermalukan Litian hingga jatuh. Tapi Litian semakin menjadi-jadi. Ia bermain semakin kasar, bahkan Tingwei sampai cedera dan harus keluar dari lapangan. Skor dari tim Feng Shiji tertinggal sangat jauh dari tim Litian. Semua hampir saja putus asa dengan perbedaan skor yang sangat jauh. Tiba-tiba lampu stadion mati dan pertandingan dihentikan. Bos botak kembali mendekati Paman Li, tapi Paman Li masih teguh pada keputusannya. Besokan harinya, Feng Shiji menceritakan pada Paman Li jika ia merasa orang tuanya datang melihatnya bertanding kemarin malam. Tiba-tiba Ahui dan anak buahnya datang. Ia mengatakan jika kemarin ialah yang mematikan aliran listrik hingga pertandingan ditunda. Dirinya mengaku kini ia sudah tak bersama bos botak, sehingga ia datang tidak untuk mencari ribut, tapi datang untuk mengalahkan bos botak. Jadi ia bertaruh untuk tim Paman Li, yaitu tim Feng Shiji. Bahkan Ahui berani bertaruh 5 juta dolar untuk tim Paman Li agar bisa mengalahkan tim Litian dan bos botak. Selanjutnya Paman Li memberikan Feng Shiji kejutan. Ia mendatangkan guru-gurunya di sekolah kungfu. Mereka pun terlihat bangga melihat penampilan Feng Shiji di TV saat bermain basket. Mereka pun mengobrol sambil bersendau gurau. Mereka terlihat sangat bahagia. Kemudian guru-guru menceritakan jika Bitianho atau bos botak itu mengambil alih sekolah kungfu mereka. Di tempat lain, Tingwei yang masih trauma dengan kejadian masa lalu dengan Litian, sedangkan Xiaolan pergi ke makam pacarnya. Ia teringat saat-saat bersama kekasihnya itu. Dan malam harinya di lapangan basket, ia harus menolak cinta Lily karena ia belum bisa menerima wanita lain setelah kepergian kekasihnya itu. Melihat Lily yang menangis, Feng Shiji pun mendekat. Ia pun meminta Lily untuk berhenti menangis. Feng Shiji pun berusaha mengungkapkan isi hatinya pada Lily, tapi Lily hanya membalas dengan tawa. Kemudian Lily mengirim pesan semangat untuk Feng Shiji. Pertandingan final pun kembali dimulai. Tapi kali ini Tingwei kakinya cedera dan Xiaolan mengalami cedera di tangannya dan hanya tersisa Feng Shiji. Sepertinya permainan akan tidak imbang 5-1. Tapi tiba-tiba datanglah 4 guru kungfu Feng Shiji yang akan menjadi teman satu timnya. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Satu-satu guru kungfu Feng Shiji menunjukkan keahlian jurus-jurusnya. Melihat timnya akan kalah, Bitianho pun menurunkan anak buahnya untuk melawan guru-guru kungfu Feng Shiji. Hingga lapangan berubah menjadi arena pertarungan kungfu. Aksi guru-guru kungfu Feng Shiji pun menjadi sorotan awak media dan mendapat tepuk tangan dari penonton. Kemudian di ruang ganti, guru Feng Shiji memberikan secarik surat yang didapatnya dari Paman Li, yang menurut Paman Li itu adalah surat dari orang tua Feng Shiji. Pertandingan kembali dimulai. Kini Tingwei dan Xiaolan ternyata mereka sudah sembuh dari cedera berkat diobati oleh guru-guru kungfu Feng Shiji. Mereka berhasil melakukan permainan dengan baik hingga skor di antara mereka begitu tipis. Saat istirahat, sepertinya Tingwei kembali trauma. Ia pun memutuskan untuk memberikan lemparan terakhir pada Xiaolan. Tiba-tiba saat pertandingan akan kembali dimulai, ada seorang bapak-bapak yang memukul kaki Feng Shiji hingga ia terjatuh.
Kemudian saat Feng Shiji melempar bola dan hampir saja masuk ke ring, tiba-tiba seorang wasit meninjunya keluar. Bi Tianhu pun bersorak atas kemenangannya. Ia mengatakan jika aturan itu hanya berlaku untuk pemain, sedangkan untuk wasit tidak. Tim Feng Shiji pun hanya bisa tercengang, kecewa, dan menangis. Feng Shiji kemudian mengingat ajaran gurunya untuk mengubah semesta. Seketika ia mengeluarkan jurus ajaran gurunya itu dan memutar waktu. Ia pun berlari menuju waktu di detik-detik terakhir pertandingan. Tiba-tiba semuanya menjadi membeku dan kembali ke menit terakhir pertandingan ketika ia melempar bola ke arah ring. Tapi kali ini ia membuatnya meleset sehingga ditangkap oleh Ting Wei untuk eksekusi bola terakhir. Akhirnya timnya pun menang dan semua menangis haru. Ternyata orang tua yang dikira orang tua Feng Shiji itu adalah orang tua Xiaolan. Kini usai pertandingan itu, Feng Shiji menjadi begitu terkenal dan memiliki banyak penggemar. Akhirnya juga ketahuanlah surat yang dikira dari orang tua Feng Shiji ternyata hanyalah karangan Paman Li. Tiba-tiba datanglah mobil mewah yang mencari Feng Shiji dan membawanya bersama Paman Li. Ternyata Feng Shiji adalah anak orang terkaya di Asia. Paman Li pun kemudian membawa Feng Shiji ke sebuah toko jas. Ia pun memberi hadiah Feng Shiji karena esok ia akan menjadi orang kaya. Kemudian ditemani Paman Li, Feng Shiji bertemu ayahnya yang merupakan orang terkaya di Asia. Kalung yang dipakai Feng Shiji selama ini adalah bukti jika ia benar-benar anak yang dibuang waktu itu. Feng Shiji pun menanyakan alasan orang tuanya waktu itu membuangnya. Ternyata saat itu ayah Feng Shiji mengalami kebangkrutan dan dikejar-kejar penagih hutang. Ayah Feng Shiji melakukan itu demi keamanan putranya. Mendengar itu Feng Shiji pun menangis, apalagi saat ayahnya ingin melihatnya dari dekat. Ayah Feng Shiji pun berencana membawa putranya ke London untuk serah terima penerus warisannya. Saat Feng Shiji diajar ke ruang ayahnya, ia pun menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Paman Li sambil menangis. Sedangkan Paman Li berusaha tegar melepas Feng Shiji. Kini Paman Li terlihat galau. Ia pergi makan malam seperti saat bersama Feng Shiji, tapi kali ini ia hanya bersama putrinya. Tapi tiba-tiba ada yang melempar koin ke gelasnya dan itu ternyata Feng Shiji. Paman Li pun tersenyum kembali. Sebelumnya Paman Li berpikir Feng Shiji sudah pergi ke London bersama ayahnya. Ternyata Paman Li lah yang menjadi alasan menolak tawaran ayahnya. Feng Shiji merasa Paman Li lah yang membuat hidupnya berubah meski ia hanya dijadikan sapi perah. Tapi ia merasa Paman Li luar biasa yang telah mempercayakan harapannya pada dirinya. Begitu juga Paman Li, ia merasa seorang pecundang yang bertemu setan kecil yang berhasil merubah hidupnya dan mengembalikan harga dirinya. Mereka berdua pun terdiam dan menangis haru. Kemudian mereka tertawa bersama sambil membicarakan rencana-rencana mereka selanjutnya. Dan akhirnya